Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qul ta'ala badan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Memohon puji dan syukur senantiasa mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada malam hari ini dapat bermajelis ilmu di Masjid Taqwa Sukarame dalam keadaan sehat walafiat, sehat iman, ya, sehat jasmani, sehingga kita memahami tugas pokok fungsi tupoksi sebagai hamba Allah, sebagai khalifatullah fil ardh, di muka bumi ini. Diantaranya adalah menuntut ilmu, ya, belajar ulumuddin yang itu menjadi ciri seorang pemuda pejuang atau aktivis. Dia terus bergerak memantaskan diri, menambah wawasan keilmuan, sekaligus tentunya berbuah keimanan sebagai bekal kelak nanti mengganti, ya, teman-teman semuanya pemuda-pemuda harapan, bukan madesu, ya, pemuda yang masa depannya suram, pemuda yang memiliki himmah aliyah, cita-cita yang tinggi untuk menegakkan la ilaha illallah di muka bumi ini. Menegakkan la ilaha illallah tentu bukan teori atau sekedar mudah kita ucapkan, bagaimana iqdah, mempersiapkan diri, ya, terutama bil ilmi, dengan ilmu. Nah, untuk zaman sekarang ini adalah para pemuda, ya, aktivis ini banyak sekali akses yang bisa kita lakukan, mengakses ilmu, baik dunia maya dengan macam-macam, atau YouTube-nya, Facebook, apa yang video pendek itu, Instagram, semua buku-buku PDF begitu gampang, ya, tidak seperti zaman saya dulu tahun 2000-an 3, 2002, belum seperti ini. Namun demikian, ulama mengatakan mudahnya ilmu didapat. Mungkin ABDG mana ya? Laptop yang dibeli itu ABD isinya sampai ABD meninggal, membacanya tidak akan selesai. Cuman laptop kecil, ya. Artinya mudah mendapatkan ilmu itu. Seiring mudahnya itu ternyata mudah pula atau sulit ilmu itu merasuk ke dalam hati menjadi iman. Tuh. Saking apa? Gampang. Ya, hampir-hampir dulu gampang dapatnya,
kayak otomatis gampang hilangnya. Ulama dulu sedikit-sedikit ya, bahkan satu ayat kalau tafsir itu tidak pindah sebelum paham, bahkan sampai kemampuan ulama dulu mengamalkan. Untuk itu supaya kita bisa seimbang dalam arti akses ilmu yang gampang itu, kemudian kita imbangi dengan adab, gitu. Adab sebagai apa? Pondasi ilmu. Antum tidak akan berhasil belajarnya bila tidak memiliki adab, tidak mempelajari adab. Dalam sebuah kesimpulan, mengapa harus belajar adab terlebih dahulu? Jawabannya apa? Kata Abi tadi, supaya nggak sombong. Sombong itu penyakitnya orang alim dan lebih sulit, iya kan? Menjaga dari sifat sombong ketimbang menjaga dari sifat tercela lain. Karena sombong ini dua biasanya, ilmu dan harta yang paling sering. Maka banyak orang gagal diberi ujian ilmu dan diberi ujian harta. Kuatkah antum menahan ujian ketika kita panggilkan wisudawan terbaik atas nama Teddy? Siapa Teddy siapa? Dengan IPK 4,00. Wah, langsung hatinya berbunga-bunga. Setiap wisudawati cewek, siapa orang kayak apa? Wah, setiap orang tua kayak apa itu? Bisa nggak jadi menantu saya? Wah, selesai ya. Ketika bangga diri, ketika dipuji. Sombong, mana yang lebih pintar dari saya? Selesai. Sewini, wah, sewini. Apalagi kampus swasta, apa itu? Ya, kembali pada pertanyaan tadi, mengapa harus adab dulu? Saya tuh keinget kuliah di Jakarta itu, di Bogor itu, bolak-balik suka naik mobil ini apa? Agra. Bukan Agra kan namanya? Arga. Orang apa ini Arga ini? Palembang, Lampung mana ini? Korea. Lu ngajar di Win, dari mana asal? Korea. Mana Korea? Krui. Gitu. Arga, kenapa Abi Arga harus belajar adab terlebih dahulu? Ini judulnya agak bisa jadi contekan nih. Adab pondasi ilmu. Macam mana kalau bangun rumah? Dimulai dari pondasi. Abi Adi, mengapa harus belajar adab terlebih dahulu daripada ilmu? Pusing ini. Salib aja mobil Avanza di jalur luas. Jalur dua golok luas. Habis itu antum hijrah katanya cari ilmu. Kenapa harus belajar adab dahulu? Barokah ilmu. Abi Fauzi,
Ya, gimana Din? Mengapa harus belajar adab terlebih dahulu daripada ilmu? Adab lebih dimuliakan. Sekarang anak Zaid, hadiahnya gendong. Ya, sering disampaikan dengan belajar adab ini dicamkan betul di patri di hati, kita akan dimudahkan oleh Allah untuk mempelajari ilmu. Bagaimana kok bisa begitu? Terutama adab kepada guru. Sering di-share ya bahwa keridhaan guru itu menjadi sebab barokah dari yang dimintakan tadi. Gimana pepatahnya Din? Syairnya itu al ilmu bit ta'alum wal barokah bil hikmah. Itu banyak keajaiban, miracle karena dia tidak menyakiti guru. Itu kemudian ilmu yang diperoleh itu nafi, manfaat. Sehebat apapun kepintarannya, setelah selesai lulus kemudian lupa kepada gurunya, itu santri atau murid tersebut su'ul adab ya, dan mungkin hanya sekedar dunia ya. Kalau kita dengarkan penjelasannya Nabi Rusdi yang semua mendalami, dia menyampaikan ilmu itu tidak sampai tembus ke dalam hati. Iyalah mungkin dalilnya, hadisnya lancar karena dia pinter, tapi itu tidak masuk ke dalam hati umat mad'u yang kemudian mendorong umat itu beramal. Gak sampai, gak usul istilahnya. Antum pernah dengarkan mungkin profesor doktor, kiai atau orang hebat lah, intelektual, kadang-kadang enteng gitu. Selesai sudah. Kalau antum tidak merasa tergerakkan untuk beramal soleh, itu masalah. Ya. Di antaranya bisa kita rasakan, banyak nggak yang berpidato di mimbar-mimbar berbicara tentang KKN misalnya, ya korupsi, tahu moral lah ya. Tapi terus ketangkep KPK gimana? Banyak kalau gitu. Apa omongannya itu sampai ke hati? Ketika dia berpidato, bermuka dua namanya, ya kan? Split personality istilah psikologi. Dia yang bicara tentang idealisme, kejujuran, integritas, tapi dia sendiri pelakunya yang korupsi. Atau level kampus, dia sendiri yang bicara integritas, seterusnya dia sendiri yang main-main dengan nilai, ya kan? Jadi nggak ada ini yang berisiko, nggak ada tembus-tembus ke hatinya, nggak ada. Jadi apalagi di akhirat faedahnya nggak ada sama sekali itu. Ya, niat keliru dalam menuntut ilmu juga masalah. Oleh karenanya antum perbaiki adab dulu ya sebelum memperbanyak ilmu. Bahkan Ibnu Mubarak belajar adab selama 30 tahun baru belajar ilmu. Ya. Termasuk tafsirnya surat At-Tahrim gimana Din? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Menjaga diri keluarga itu tafsirnya bagaimana itu? Adibuhum wa alimuhum. Anak itu ya, karena itu konteksnya seorang ayah menjaga diri istri dan anak, maka kemudian ajari anak dan istrimu adab, kemudian ajari ilmu. Adibuhum wa alimuhum. Kalau nggak salah
sahabat Ali bin Abi Thalib itu yang menafsirkannya adibuhum wa alimuhum. Hadirin Allah, apa tadi poinnya? Dengan belajar adab, dengan memiliki adab, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan para mahasiswa santri untuk mempelajari ilmu. Ada yang pada tingkatan tertentu merasa dirinya sudah pintar. Mungkin ada. Saya ini dulu SD-nya ranking 1 atau ranking 2 biadin. Pinter aku nih. Terus SMP, SMA sampai kuliah pernah IPK tinggi misalnya, BPOJ tinggi umumnya. Pintar. Orang yang sampai pada tingkatan merasa dirinya pintar begitu, mungkin saja benar secara fakta, juara kelas, tapi jangan sampai dia tersilap lupa bahwa kepintaran itu atas pertolongan dari Allah. Diberikan kepintaran dia menjadi juara itu ujian, tidak semata-mata ansih ya, murni dari kehebatan dirinya, kepintaran dirinya sendiri. Semua kan terjadi atas apa? Izin dari Allah, atas pertolongan dari Allah. Oleh karena itu kembali malam ini ya, dari mukadimah. Apa tadi Din? Kenapa harus belajar adab? Karena dengan mempelajari adab, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita dalam menuntut atau belajar menuntut ilmu. Malam hari ini di antaranya adab seorang pencari ilmu yang juga menjadi penghalang, menghijab ya, hijab untuk sampai kepada ma'rifatullah, mengenal Allah, mensucian jiwa, itu dunia. Apa? Dunia. Penghalang paling utama adalah dunia. Kalau orang ingin kaya, semuanya sama. Bener ya? Gak usah diseminarin, gak usah dimotivasi, naluri apa namanya, otomatis ya. Pengen kaya nggak Abi tadi? Semua lah sepakat ya. Siapa yang nggak pengen kaya? Menguasai dunia. Beristilahnya enggak ya? Oleh ini lah kan. Jadi kepala dibagi 3 kemarin katanya. Isinya apa kepala? Orang tua, kuliah, paling 1 diri sendiri apa gimana? Ya kuliah itu abi-abi itu cara berbakti kepada orang tua. Kalau antum punya ilmu, antum jadi guru, ilmu antum ajarkan kepada murid, muridmu jadi beranak pinak nanti, muridmu itu jadi guru lagi misalnya, atau nggak jadi guru tapi dia mengamalkan, abi-adi dapat kiriman pahala, yang mana amal soleh abi-adi itu juga mengalir kepada kedua orang tua. Begitu loh. Jadi cara berbakti kepada orang itu diantara menjadi anak yang soleh, khususnya guru, pendakwah. Ya kalau cuma pekerja petani, ya pegawai kantor, ya kan dia nggak berdakwah untuk dapat uang untuk siapa? Dirinya sendiri. Berhenti kan? Berhenti. Tapi kalau jadi guru, meskipun uangnya mungkin tidak sebesar pegawai, karyawan yang besar gajinya atau pedagang, petani, tapi ilmunya diajarkan kepada orang-orang itu mengamalkan, guru itu dapat kiriman pahala. Diamalkan lagi oleh anaknya kalau dia nggak jadi guru, atau malah jadi guru terus sampai kapan? Sampai kiamat. Begitu beristri juga bisa menjelaskan begitu, itu bisa gitu.
Bahkan orang tua itu tidak perlu khawatir kalau dirinya sudah soleh, anaknya itu dijaga oleh Allah. Misalnya adik-adik ini pikirannya pengen kuliah tapi pengen nikah, nanti bagaimana kalau kuliah duit habis, kerjaan gaji guru malah lebih murah gitu. Anakmu nanti kalau kamu setelah lulus sarjana kemudian ekonomi sulit, umpamanya guru gajinya kecil, anakmu dijaga oleh Allah. Iya, nggak nakal, bisa jadi dapat beasiswa karena bapaknya alim, bisa. Bahkan kalau adik-adik meninggal, anak itu dijamin oleh Allah. Itu surat Al-Kahfi udah ketemu belum Abi Rizdu? Bagaimana penjagaan Allah terhadap anak yatim yang memiliki harta. Ya, kalau kita bahas lama nanti. Kapan perlu. Nah, yang menghalangi apa tadi? Dunia. Lalu supaya bisa menghancurkan, menepis tembok itu, dia hijabnya kita buka, sikapnya apa, amalannya apa? Zuhud. Amalannya apa Din? Zuhud. Penuntut ilmu harus melekat, ilmu jamaah di sini ya, ini saya bahas zuhud. Di antaranya seorang yang menginginkan mencintai ilmu dan ingin sampai tujuan ilmu. Tujuan ilmu tadi apa? Ma'rifatul, mengenal Allah, dekat dengan Allah. Itu dia terhalang, terhijab oleh dunia. Supaya bisa menghilangkan hijab itu, dia harus punya sifat zuhud. Itu orangnya kalau namanya siapa ini? Zahid. Zahid artinya apa? Orang yang zuhud gitu. Maksudnya harapannya enggak mata duitan, enggak semuanya harus dinilai duit, ya. Enggak semua di rezeki itu berupa duit. Selamat dari kecelakaan di jalan karena hobi ngebut, itu rezeki di. Kalau sebulan kecelakaan jatahnya sekali, setahun 12 kali ya. Selesai itu kumis hilang semua. Bulan pertama kuping kiri, ya kan? Bulan kedua kuping kanan. Bulan ketiga kuping sebelah kiri, kumis sebelah kiri. Nah, diselamatkan. Enggak semua berupa duit. Ya. Zuhud apa definisinya? Lebih mengutamakan akhirat ketimbang dunia. Bukan berarti zuhud ini kere ya, atau miskin parah, bukan. Zuhud terhadap dunia diterjemahkan Ibnu Jamaah, yakni hanya mengambil pada batas minimal dari kebutuhannya, dengan catatan tidak sampai menelantarkan diri. Gimana tadi? Batas minimal. Umpama bekerja 8 jam, bisalah dia bekerja nambah lagi gitu ya, buat kerjaan sendiri atau buka toko itu sampai jam maghrib, bisa, karena dia yang punya kan. Dia cukup sampai jam 4, jam 16 taklim, dia belajar, dia begitu di antaranya. Apa tadi? Zuhud terhadap dunia, Ibnu Jamaah menjelaskan hanya mengambil pada batas minimal dari kebutuhannya, dengan catatan tidak sampai menelantarkan diri dan keluarga. Yang penting kewajibannya sebagai seorang suami, ayah sudah terpenuhi, dia kemudian tinggalkan urusan dunia itu, berpindah dia untuk mengejar akhirat. Kenapa? Karena mengambil bagian dunia sesuai dengan kebutuhan yang disertai dengan sikap qanaah. Mengambil kebutuhan dunia disertai dengan sikap
Qanaah apa artinya qanaah? Him. Qanaah apa artinya? Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan terhadap dirinya. Kalau di meja makan adanya tempe bacem, qanaah, ya cukup, nggak sibuk goreng telur, nggak sibuk ada nugget, nggak ada sosis, nggak. Iya, qanaah merasa cukup. Tidak termasuk perbuatan tercela dalam menyikapi dunia, ya. Jadi tidak boleh rakus. Paling tidak seorang alim akan merasa risih terhadap sikap ketergantungan kepada dunia. Sebab seorang alim, antum pengen jadi orang alim kan, daripada orang kaya tadi kan. Yang benar nih, milih orang alim apa orang kaya? Dua-duanya nggak bisa, jarang lah, berat karena anugerah ilmu itu kemuliaan, harta anugerah ini jarang ada, tapi jarang. Emangnya kuliah ekonomi itu mau orang alim? Enggak kan? Mau kaya kan? Bukan. Susah lah jadi dua itu. Febi ya ini habis tadi. Ekonomi syariah. Abir saya pengen jadi guru, gajinya besar. Jadi kaya raya. Ya antum salah jalan lah. Bukan jalannya di situ. Tapi antum dikenang guru sepanjang masa oleh murid-murid antum, iya, harum, didoakan, bisa jadi barokah ilmunya, manfaat itu mungkin karena kemuliaan. Kalau harta pada posisi anugerah gitu. Sebenarnya juga ketika paham anugerah, ya anugerah itu pemberian begitu, ya kan? Tidak semata-mata berdiri sendiri gitu. Ya sekeras apapun mencari duit, kalau Allah tidak menganugerahkan kaya, ya tetap aja balungan kiri. Ustaz Anwar Jahid, balungan miskin, kere. Bahkan ada cerita Ustaz Rizdo masih kenal, Ustaz Pirandan cerita orang Indonesia itu kerjanya lama, kerja keras gitu. Ngoyo istilah Jawa itu. Dibandingkan orang Saudi sholat tutup semua, ini sholat gitu. Buka tokonya enggak pagi-pagi, enggak subuh-subuh gitu, enggak. Yang dagang di pasar kebanyakan laki-laki, istrinya di rumah. Bahkan orang Saudi bisa makmur, kaya raya. Gimana coba itu? Kita lewat mana Abrisnya? Jatimulya, antum tahu itu pasar yang 24 jam kabarnya. Coba. Antum tidur di sini sampai berapa jam nyampe Arga? 8 jam plus berapa jam lagi? Orang di sana sudah bertebaran di muka bumi berjualan ya. Itu masih belum kaya-kaya itu begitu-gitu. Coba Abi Adi saya bekerja dari habis subuh. Iya kan? Di subuhnya tapi jam 6 baru hidup. Wiris doa, habis subuh nih. Sampai jam berapa? Wah, habis subuh enggak ya, zuhur udah selesai hidup nih. Habis zuhur udah acara naum, ya kan? Itu begitu ya kenyataannya. Urusan dunia ini anugerah yang kemudian Allah berikan, artinya tidak serta-merta usaha manusia, dia ada kuasa Allah. Bahkan Allah yang kuasa membolak-balikkan, ya kan?
Yang profesor doktor kadang hidupnya pas-pasan, cukup, bahkan mungkin ekonomi lemah, bisa jadi ya. Dibandingkan siapa yang kaya raya, tidak mesti kuliah. Antum lihat tuh orang yang kaya-kaya itu. Bahkan dia malah jadi anak buahnya yang cuman lulusan SD atau SMP. Lihat lagi. Kenapa begitu? Allah yang kuasa membolak-balikkan bahwa rezeki itu dalam kajian akidahnya gimana rezeki itu tidak tergantung dengan ijazah state, enggak gitu. Jadi ijazah PGMI enggak. Rezeki itu Allah yang kuasa membagi, tidak tergantung ijazah PB apa ijazah. Apa ya ini jurusan apa ya? Hah? No, duit. Perbankan syariah. BSI error. Gimana itu? Geger dunia. Ini hukum. Nah. Gimana itu menyelesaikan begal-begal biar hilang di gedung ngaji benil tuh. Punya begal kan dulu situ? Ya jalan jelek gimana nggak begal? Kanan kiri sawit. Iya kan? Yang paling mahal apa ya? Keadilan ya. Hukum juga runtuh karena dibeli kan. Kampus nih, benteng terakhir akademik sudah jual beli nilai selesai, jual beli skripsi selesai. Suruh buat nggak mau buat, udah ada aplikasi yang bisa jawab pertanyaan, tinggal ditanya, jawab ya, selesai. Dunia ini udah begitu, dunia akademik ini. Paling tidak seorang alim, kata beliau Ibnu Jamaah dalam kitab ini, mengatakan merasa risih terhadap sikap ketergantungan kepada dunia. Sudah kalau besok meninggal udah siap belum nikah. Itu Abi udah siap itu. Ya, udah siap lah. Kalau naik motornya ngebut kan siap mati berarti. Sebab seorang alim adalah orang yang paling mengetahui rendahnya nilai dunia. Kenapa tadi? Orang alim, biarin Udin. Udah kamu pulang aja. Orang alim itu orang yang paling mengerti apa tadi? Paling paham apa? Rendahnya nilai dunia. Berebut dunianya. Karena rendahnya dunia dia menjauh ya. Bahkan dunia ini isinya godaan. Kalau iman lemah, jangan maksakan diri jadi pejabat apa, mimpin di DPR. Pas duitnya banyak, macur, ketangkep. Pas duitnya banyak, ditawarin narkoba, tergiur, ya kan? Ketangkep, selesai hidupnya. Coba kalau antum orang biasa, mana ada nawarin sabu antum? Ya, kalau antum bukan lurah, mana ada yang mau selingkuh sama antum? Misalnya kan, banyak tuh. Jadi, lurah selingkuh sama oknum, ya kan? Ya karena punya jabatan itu. Jabatan-jabatan itu biasanya akan banyak uangnya yang menimbulkan godaan. Datang godaan-godaan itu. Apa tadi? Orang alim, orang yang paling ngerti apa? Tentang hina dinanya dunia. Maka dia risih. Ya. Maka dia risih. Ya, dengan dunia ini risih. Dia nggak akan mau berpayah-payah berlebihan dalam mencarinya. Oleh sebab itu seorang alim adalah orang yang paling layak untuk memalingkan dirinya dari dunia. Orang alim itu. Dan tidak menyibukkan diri dengannya. Tidak apa? Sibuk sesibuk-sibuknya
hanya urusan dunia. Imam Syafi'i beliau mengatakan lau usiri liaqalin nasi surifa ila zuhad. Seandainya ada orang yang mewasiatkan hartanya untuk orang yang paling berakal, niscaya wasiat itu akan diberikan kepada para ahli zuhud atau zuhad. Kalau ada orang punya harta, dia akan wasiat harta ini diberikan ke siapa? Ternyata yang paling punya akal tinggi itu adalah ahli zuhud. Ya. Nah, ahli zuhud itu siapa orangnya? Ternyata yang paling memungkinkan sebagai zahid itu adalah orang yang memiliki kecerdasan dan kesempurnaan akal. Tentu kecerdasan di sini bukan dia ahli kimia atau ahli IT ya begitu. Kecerdasan untuk mempersiapkan bekal menuju akhirat, fokus bagaimana akhirat nanti bisa sukses gitu loh. Itu tidak lain, tidak bukan hanya ulama, hanya orang-orang yang alim. Jadi kalau mau zuhud tadi, zahid tadi, pasti yang bisa zahid itu adalah orang yang alim. Orang yang alim itu. Yahya bin Mu'az berkata, "Lau kanatid dunya tibran yakhfa wal akhiratu kharafan yabqa." Seandainya dunia adalah emas yang mulia, yang fana, dan akhirat adalah bejana dari tanah liat yang kekal, lakana yang bagi lil aqil isarul khazafil baqi ala tibrit alfani wa kaifa wad dunya khazafun fanin wal akhiratu tibrun baqin. Seandainya dunia adalah emas mulia yang fana dan akhirat adalah bejana dari tanah liat yang kekal, niscaya orang yang punya akal tadi lebih memilih bejana dari tanah liat yang kekal daripada emas mulia yang fana. Lantas bagaimana jika dunia ini merupakan tanah liat yang fana, bukan tanah liat yang fana, dan akhirat adalah emas yang kekal abadi, emas mulia yang kekal dan abadi. Ini perkataan dari Yahya bin Mu'az. Ini kita diberikan permisalan seperti itu, mestinya ya ilmu itu kemuliaan. Dan Nabi Hadi tidak ada sejarahnya Nabi. Orang yang menuntut ilmu menjadi apa? Melarat. Melarat. Antum tahu tetangga antum, kawan saya sekolah, namanya Didik Sukandar. Kawan sekolah SMK. Kancil panggilannya, anaknya siapa nih? Udah meninggal ya, Nono. Ya kan? Itu kawan SD yang tetanggamu. Coba hidupnya sama saya sekarang. Tunjukkan langsung. Seberapa kaya dia? Seberapa miskin saya? Bisa dia sekolah sampai selesai tingkat doktor? Bisa? Sudah tidak akan bisa kalau sudah tua begini. Malah yang kancil itu lebih susah, ya kan? Di Facebook itu hidupnya masih susah. Coba kalau merantau menuntut ilmu, belum tentu ceritanya begitu. Maka kalau akhirat sebagai tujuan, dunia akan mengikuti. Tapi kalau dunia jadi tujuan, belum tentu dapat dunia, akhirat pasti tidak dapat. Dapat apa? Sekarang ditanya, ilmu fardhu ain bisa jawab teman saya SD. Abi bisa jawab nggak? Bisa.
Mana ilmu fardu kifayah? Ini jadi sekarang di umur 40 tahun, siapa yang sudah mencapai 1, 2, 3? Siapa yang belum 1, 2, 3? Begitu. Enggak deh, apa saya susah hidup ini untuk makan deh? Susah enggak? Enggak. Kenapa kamu enggak pengen? Kuliah gitu. Berisyo ini Bang Kumis ini tetangga. Bukan untuk sombong. Kan kita membandingkan yang real. Sekolahnya tapi berapa puluh tahun. Apakah selama sekolah itu tidak bisa menambah aset harta? Bisa kan? Apakah selama kuliah itu kemudian tidak bisa makan? Ya, makan juga. Malah rugi. Tidak kuliah ya tetap makan, mending kuliah juga makan. Statusnya sebagai fisabilillah, berada di jalan Allah menuntut ilmu. Jadi apa lulus SMA langsung kuliah? Enggak. Langsung. Kok muka tua ya ini? Ada kelas ya? Iya kan? Iya, 2003. Boros nih ini. Kayaknya udah berhenti dulu. Apa dulu nggak naik kelas SMP-nya, pas SD-nya. Jadi umurnya berapa ya tadi? 20. Wah, boros sekali aja. Ini boros juga. Sama juga berarti sama Beri umurnya. Beri 17, 18. 20 tadi? Nah, berarti nikah di 20 dia. Nikah nih. 20 biar anaknya 20 juga di posisi. Alhamdulillah, zuhud ya, amalan yang sulit. Kalau di hadis itu gimana bunyinya? Ishad fid dunya yuhibbukallah washad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Ada hadis arba'in ya? Nomor berapa ini? Zuhudlah terhadap dunia, niscaya kamu akan dicintai oleh Allah, dan zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh manusia itu maksudnya orang itu punya harta, kita nggak pengen, nggak iri gitu. Orang punya jabatan, ini kamu jadi ini, nggak ambisi gitu. Pasti orang itu akan disukai oleh orang lain. Wasatfi ma'in dan nasuhi bukan mas. Tapi kalau ambisi bersaing-saingan jadi musuh semua. Ya berisi, habis do, pasti saja itu ada pembagian jabatan serobot, ya jadi musuhan. Ini kalau mau dicintai oleh manusia, ya ngeritik kayak apapun habis itu di kampus atau di mana, ya karena dirinya hanya intelektual yang menyuarakan kebenaran, tidak ingin punya tendensius jabatan dan sebagainya. Ya aktivis sejati, dia hanya membela kebenaran. Tapi kalau habis kritik dikasih jabatan karena tujuannya itu dirangkul, dikasih jabatan biar nggak jadi musuh, dia mau, ya sudah selesai. Sumpal mulutnya dengan jabatan, jadi mulutnya lagi tidak mau menyuarakan kebenaran. Itu dampaknya Wirisdo kalau tidak zuhud kepada dunia, senang jabatan. Akhirnya apa? Banyak musuh. Tapi kalau orang jabatan ini mau nggak, dia fokus ibadah, kerja yang pokok-pokok saja, itu banyak akan disukai oleh manusia. Antum sini nggak sama orang yang ambisi, nggak kan? Gitu ngerebut-rebutin itu, nggak? Ya pasti itu. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.